Influenza, selamat datang di Bapil Bahas Film. Dan hari ini gue pengen review sebuah film sequel ya dari film agak lain, Menyala Pantiku. Nah, kemarin gue juga diundang nih ke press conference dan juga press screeningnya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja OTW ke sana. Sampailah kita ke Epicentrum XX1 untuk menghadiri press conference dan juga press screen untuk film agak lain yang kedua, Menyala Pantiku Barusan Gue Nyontek. Iya, ada di situ judulnya. Jadi kita langsung saja ke press screening dan juga press conference ya. Let's go. Memang dari awal konsepnya film agak lain itu gimana caranya setiap karakter itu membawa elemen dari karakter dia di kehidupan nyata. Hah? Iya. Iya dong. Jadi dari asli Rekan, jangan gitu rekan. Iya kan Bene udah jelas waktu itu pernah sempat nggak direstui, kan Boris diketahui kayak suka tentara-tentaraan, Ya. Jegel yang judi-judi itu kan, tapi kan masa lalu kan Enggak canda. bercanda itu. Tapi tunggu dulu, kok aku masuk penjara? Ya itu kan memang. Aku punya dua kata. Iya kan? Apa? Berbunga-bunga. Konsisten. Oh, oke. Sekarang ke Bang Boris. Gue bilang Jegel. ayam bawang Ki. Cegel dulu kali Bu. Jegel dulu. Jegel ya, untuk adegan itu ya. Mantap. Mantap. Oke, Bene dulu Bene. Nih, untuk adegan itu. Abadi. 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 Pancasila kali ya. Maksudnya klasik ya. Kekal. Akan diingat terus. Chemistry. Ya. Saking abadinya tuh kalau di India ada sebuah film yang bertayang puluhan tahun. Jangan-jangan film ini akan bertahan puluhan tahun gara-gara Oh my god. Oke, Bang Boris. Oh, aku Bu. Satu kata. Satu kata. Ini satu kesatuan sih sebenarnya. Mie instan. Itu kan kronologisnya. Ya udah. Kalau gitu nanti bisa dibahas abis pada nonton ya. Jadi yang paling susah adalah bahwa aku sudah tahu ceritanya, sudah tahu komedinya, tapi belum boleh cerita ketiga orang ini gitu. Jadi kayak, aduh gimana ya, mereka bisa nggak nanti mau nggak melakukan itu ya? Jadi kayak pokoknya ada nanti adegan lucu kalian gitu-gitu. Terus mereka apa Bene? Ada lah pokoknya rahasia, aku bilang gitu. Jadi mereka tuh kayak apa sih tolong ceritakan gitu. Pokoknya kocak gitu. Tapi jujur, pas kamu ngomong gitu ke mereka ya, aku nggak sebutin namanya ya. Mereka reaksinya gimana? Kaget atau ada kaget campur seneng? Bingung. Benci. Ya, kita malah ya kesel lah sama Benny. Maksudnya kayak kenapa sih harus dirahasiain? Oh, nanti akan kita syuting bareng-bareng juga gitu. Ya Allah. Itu kan ini strategi promosi. Asik. Karena ekspresi mereka pertama kali baca skenario-nya itu direkam. Oh. Kita mau nangis, saya harusnya nangis di sini, lebih senang dari nangis di set karena ada berempat ini. Tapi rendang punya kita kan? Gak usah. Itu rendang diklaim itu juga cuma di media sosial. Oh, iya. Nggak usah dikuatkan di sini. Oke. Sama pacu jalur itu punya kita. Ya. Jangan diklaim. Yang yang susah Pak Jarwo kan, bukan saya. Susahnya kenapa? Ya. Ya kancing. Kancing apa kencing? Enggak kancing. Iya kan Pak, maksudnya kata Cek Iqbal ada koafuk lagi. Beda film. Beda PH. Iya. Beda. Cum. Ini Pak Jarwo kesusahan nggak? Apanya?
Pak Jarwonya kesusahan nggak acting di sini? Alatnya dinyalain dulu dinyalain dulu. Bapak. Oh enggak iya. Pak Jarwo. Kamu jangan ngomong mulu. Iya ini. Ya kan Pak Jarwo. Nggak di sini, nggak di set, bikin emosi aja ini. Ya udah jawab Pak Jarwo, susah nggak? Enggak susah. Kan dari tadi ditanya. Iya, ini mau saya jawab makanya. Iya. Nah, gimana perasaannya? Iya. Iya. Iya, ini 4 orang ini adalah manusia-manusia hebat. Di samping komika hebat, mereka berempat juga adalah aktor-aktor yang hebat. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Sekarang pertama ditawarin sama Imaginary untuk mainin film Agak Lain, bukan cuman gue sama istri gue yang menentukan, tapi anak gue justru. Pas gue bilang, Kai, J, B, ayah ditawarin main film Agak Lain 2. Wah, langsung heboh semua. Ayah, ambil. Iya, ini lagi proses. Ayah, jangan soal idealis. Iya, ini lagi nawarin harga. Ayah, jangan soal mahal. Oh, bagus murah ya. Gara-gara anak gue ya. Jadi ketahuan Bang Aryo dibayar 5 juta. Matamu 5 juta. Ya kan segitunya juga lah. 7. Naik 2 juta cuma. Kita mau milih Panti Jompo yang kayak tadi Aco ceritain gitu. Ada banyak potensi drama di situ. Jadi bukan cuma lucu, konyol, heartwarmingnya juga bisa kita temuin di dalam satu setting itu. Jadi itu kenapa kita menyala Pantiku. Tadinya sempat kalau soal judul tadi ada kalimat dari skrip, memang ada kalimat Parti Jompo kan. Tadinya mau Parti Jompo, tapi ternyata sudah ada film Indonesia lain yang menyiapkan judul itu walaupun belum tayang. Jadi kita menyala Pantiku. Oke, untuk semua teman-teman, jangan lupa nonton film Agak Lain Menyala Pantiku mulai 27 November di seluruh bioskop di Indonesia. Mari kita tutup tahun ini dengan tawa. Bye guys. Kurang lebih seperti itu untuk press screen dan juga press conference dari film Agak Lain Menyala Pantiku. Oke, seperti biasa gue bakal review filmnya seperti apa. Apakah lebih baik daripada yang pertama? Kita kembalikan saja langsung ke Bagas yang ada di studio. Jegel kuda diri itu. Pantes lah kalian berdua akrab. Yang satu gugu, yang satu kuda. Papa sekarang lagi ngejar penjahat dulu. Kenapa nggak Om Oki aja yang kejar? Kan Om Oki serem mukanya. Tajam juga muncung anakmu ya. Kalau masih belum ada progres, saya anggap mereka gagal. Makan apa mama aku di kampung kalau aku dipecat? Telur rebus, makan ya? Kalau risol-risol gitu ada nggak, Bu? Maaf kalau aku masih jadi beban ya Bang. Jangan kau ngomong gitu. Apalagi aku, Ben, lagi butuh pegangan uang buat lahiran istriku. Ini aku foto USG, 500.000. Nak tembak kok tuh. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru ke foto. Kacau. Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir kami. Kita nggak boleh ketahuan loh. Siap, sanggup dan. Kalau sama bapakmu, akrab kau? Sangat akrab, Bu. Rasanya sudah seperti sahabat. Mereka kalau papasan nggak ngobrol, cuma naikin alis aja. Bet. Ada 5 yang masuknya sama dengan periode hilangnya pembunuh Freddy. 5-5-nya aja kita geledah. Kalian berdua bikin apa di sini? Tadi lantainya di kucing. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi kucingnya 2. Iya, jadi tiap orang bisa fokus di satu. Tuhan Yesus! Dan saya nggak mau orang-orang nggak becus macam mereka ada di sini. Kalau udah kayak gini, bisa selamat kerjaan kita. Binatang kau ya, Gak? Ngelamatin pernikahan kau nggak mampu kok. Oh memang, Gemini kau ya? Aku tahu kita harus apa. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar. Aman gak ini? Nah, tuh aman katanya. Udah yuk. Film Agak Lain Menyala Pantiku, kuartet komika Bene
Boris, Jegel, dan Oki berperan sebagai detektif culun yang mendapatkan tugas terakhir menyamar di sebuah panti jompo. Misinya adalah mengungkap dalang di balik pembunuhan anak wali kota yang diduga bersembunyi di panti tersebut. Walau ceritanya misteri kriminal, film ini tetap menyuguhkan tawa khas agak lain dengan elemen drama dan empati, menyoroti kehidupan lansia dan realitas panti jompo. Ya, kurang lebih seperti itu untuk press conference yang terlalu banyak bercandanya. Gue pun pas lagi nentuin di mana aja yang mesti gue masukin tuh kayak bingung yang mana aja ya, karena irisan penting dan bercandanya tuh tipis, jadi gue juga bingung. Dan banyak juga rame kemarin. Oke, sementara itu gue akan review untuk filmnya sendiri. Nah, tidak akan bisa lari ya dari yang namanya perbandingan, karena sebenarnya perbandingan dengan film sebelumnya juga, yang dimana yang ngurus Imaginary juga, agak lain juga, walaupun beberapa cast-nya ada pasti banyak yang berbeda lah gitu loh. Satu hal yang lain, cerita berpindah dari rumah hantu, yaitu film agak lain pertama, ke panti jompo sebagai latar utamanya. Gue suka banget sama opening scene-nya karena gue kira bakal jadi kayak, wah action kah? Agak lain menyala pantiku ini bakal action kah? Se-action itu bakal fresh kah? Gue udah kayak, wah seru banget. Dan ternyata ke tengah-tengah bukan action. Lebih ke drama loh, ada drama dan juga komedi. Ya komedi lah jelas, agak lain gitu kan. Ya itu loh. Dan si Bene, Boris, Jegel sama Oki di sini, yaitu geng agak lain, di sini jadi undercover police gitulah gitu loh di panti jomponya. Misi mereka tuh menyusup panti jompo, bagaimana kita dikasih tahu gitu loh gimana nih cara strategi mereka tuh apa aja gitu loh di sini. Gue may I say di film pertamanya dibanding film yang sekarang Menyala Pantiku, gue lebih enjoy di Menyala Pantiku. Entah kenapa, selain ya memang ini ada apa ya, mereka tuh jelas gitu loh, mereka tuh adalah seorang detektif menyamar. Kayak gimana nih cara kita menemukan pembunuhnya, strategi mereka apa aja. Di situ banyak lah scene mereka diskusi, nggak meninggalkan juga sisi komedi dari agak lainnya gitu loh. Gua kalau boleh jujur, setelah nonton GJLS Ibuku Ibu-Ibu, gue agak panik sebenarnya agak lain 2, yaitu Menyala Pantiku ini bakal lebih lucu nggak ya dari GJLS Ibu-Ibu. Gue ngerasa ini jadi agak pindah dikit ya, bukan mau gimana-gimana, tapi GJLS Ibuku Ibu-Ibu tuh GJLS Ibuku Ibu-Ibu itu gue berani bilang adalah salah satu cinema experience terbaik buat gue pribadi. Gue nggak nyangka bakal dari film yang seperti itu. Nah sedangkan tapi guys, di agak lain Menyala Pantiku ini, gue juga bilang kan tadi bahwa ini better lah dari yang pertama. Entah dari penulisan, dari pacing. Satu hal yang gue notice adalah di film ini nggak terlalu banyak yang namanya slapstick atau komedi yang memanfaatkan kekurangan seseorang gitu kan. Di agak lain pertama kan ada tuh yang jadi problem juga tuh di Twitter terutama ya. Ya gue sih bukan salah satu hal yang mempermasalahkan, cuma menurut gue itu nggak terlalu lucu karena udah banyak yang lakuin kayak gitu, udah banyak. Nah tapi di film ini entah nih, gue sih ngerasa emang Bang Muhatli Aco di sini sebagai penulis dan sutradara apa ya, bekerja dengan baik aja sih gitu loh. Selain ya kalau ngomongin chemistry ya agak lain gimana sih gitu loh. Mereka tidak terlalu ada karakter yang gimana gitu. Tapi masing-masing karakter tuh diceritain backstory-nya apa. Nah, yang kalau di agak lain Menyala Pantiku ini yang paling di highlight adalah di sini Boris sama keluarganya lah, istri dan anaknya yang katanya beririsannya tipis sama kehidupan aslinya. Guys, itu diomongin di press conference ya. Gue bukan mau jadi program gosip, bukan, tapi itu diomongin gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bikin Bang Boris di sini lebih berasa dramanya dibanding yang pertama. Lebih lebih relate ya bahasanya itu. Gue mencari bahasa itu tadi. Lebih relate. Itu salah satu yang paling menonjol lah di film ini. Tapi konflik utamanya sebenarnya bukan itu. Konflik utamanya ya bagaimana cara mereka mencari pembunuhnya. Yang dimana, nah gue suka nih karena di sini kan berarti konsekuensinya adalah oke, mereka berempat masuk panti. Harus mencari gitu loh. Yang dimana kalau misalnya mereka berempat masuk panti, si duanya jadi pengasuh, yang duanya jadi menyamar literal pak, karena mereka jadi kakek nenek gitu, pasangan yang udah tua. Bang Boris sama Bang Oki, nah tuh, aduh tuh jujur ya, adegan yang bikin loncat.
yang nggak boleh di spoiler. Mereka berkali-kali gitu loh ngomong bahwa ini jangan di spoiler ya gitu loh. Memang adegan gongnya tuh di situ. Gue pun pas adegan itu terjadi, gue ngapain tuh barusan, itu kan sebuah clue ya. Adegan itu terjadi, gue kayak ngomong kasar lah, gue nggak boleh ngomong di sini. Gue kayak what gitu, kayak gitulah pokoknya. Gue heran itu bisa terjadi walaupun for the plot loh, itu menguatkan plotnya loh gitu loh, karena bagaimana cara si pemilik panti ini yakin bahwa si Oki Rengga sama Boris di sini memang pasangan yang punya pengalaman banyak segala macem sampai tua gitu. Kok bisa kejadian? Maksudnya bukan kok bisa kejadian, maksudnya mereka tuh meyakinkan. Bagaimana cara meyakinkannya? Cara yang ekstrim. Bukan untuk karakternya, tapi untuk Bang Boris Bokir dan juga Bang Oki Rengganya itu sendiri gitu loh. Iya, mungkin itu satu hal yang bisa gue apresiasi lah, karena butuh keberanian yang banyak untuk melakukan adegan itu. Adegannya apa, tonton sendiri. Gue gak berani spoiler, ntar gue dimarahin. Karena itu bener-bener ditutup banget sama filmmakernya, sama Kak Bubu sebagai MC ya. Oh ya, Kak Bubu ini banget nih, sibuk karena ada beliau juga di film ini. Jadi guru ya, jadi guru adeknya Bang Bene ya. Jadi guru, gue kayak lah beliau lagi, lo lagi gitu loh. Di Pangku banyak, di ini ada, di di Agak Lain ada gitu. Oke, ini nanti gue bakal bahas lebih lanjut kenapa gue bilang Agak Lain yang ini lebih baik, lebih gue bisa nikmati dari film yang pertama. Nah, tapi kita ada yang mau lewat dulu, jadi jangan kemana-mana ya influencer, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film ya, influenza, geser dikit. Tadi kan gue bilang ya kan berkali-kali bahwa ini film lebih gue nikmati. Sebenarnya mungkin faktor ini juga kali ya. Mereka, Imaginary dan Agak Lain, memang mengkonsepkan Agak Lain di scene film ini. Maksudnya di scenery, apa sebutannya? Di skena ya, di skena film ini. Konsep Warkop DKI itu gimana sih dulu? Antar film satu ke film selanjutnya kan tidak ada hubungannya sama sekali. Karakternya bisa beda, setnya bisa beda, masalah-masalahnya juga bisa mulai dari nol lagi. Nah, kenapa yang di Menyala Pantiku ini gue bilang lebih enak ya? Karena mungkin faktornya itu. Oh, Agak Lain ini nggak ada hubungannya loh sama film Agak Lain 1, tapi dilemanya juga adalah ini aktor, dan mungkin gue bisa bilang karakternya tuh nggak beda jauh sama yang pertama gitu loh. Ya apalagi kenapa maksud gue karakternya nggak terlalu jauh, ya karena mereka masih sama-sama orang Medan juga gitu loh. Bahkan gue ngerasa di sini unik nih bagaimana cara si Bang Bene di sini tuh kayak semacam ngelur lah, apa sebenarnya ya, meluluhkan hati sang pemilik panti jompo yang ternyata bukan ternyata ya, sebenarnya keras gitu loh, kayak kamu bla 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 bla, pokoknya dia tuh keras lah, itu tegas orangnya dengan cara bahasa Medan gitu loh. Itu pendekatan yang sederhana tapi relate kali ya orang-orang. Kadang tuh kalau misalnya ada orang, misal nih ya, kalau gue orang Jawa ya, bapak gue lah misalnya ketemu sama orang Jawa juga di random place, stranger lah, pasti bapak gue tuh bisa langsung kayak, kenapa gue bawa bapak gue ya, maksud gue yang gue lihat bisa langsung kayak melanjutkan topik dengan lebih luwes, lebih legowo gitu loh, karena oh kita sama nih background-nya sama-sama orang Jawa. Nah kalau di film ini juga kayak gitu tuh, Bang Bene berkali-kali melakukan hal itu ke pemilik panti jompo. Oke, selain scene gong yang gue bilang tadi yang bikin gue begini antara Bang Oki Rengga dan juga Bang Boris Bokir, ada satu scene juga, siapa ini ya? Oh, Bang Bene sama Bang Boris kalau nggak salah di masjid. Adegan masjid itu juga, wah nyindirnya, aduh gue kayak, kok kepikiran sih lebih tepatnya, dan itu all out loh, bener-bener si Bang Bene terutama ya, Bang Bene tuh harus menjadi sosok yang disegani oleh orang-orang di sekitar situ. Delivery line-nya yang sebenarnya dia kebingungan, tapi dia tetap juga kayak oke, gue harus menjadi ini, menyamar, kan memang tugas mereka menyamar kan. Terus ada adegan dimana sih Bang Oki kayak ngasih link biar si Bang Bene deh ngomongnya lancar. Itu lucu sih. Mungkin bisa relate ke teman-teman yang di sini punya kayak tongkrongan cowok terus kayak ya lucu-lucuan aja kali ya. Itu
dua adegan gong yang gue suka kali ya. Yang pertama itu siapa yang nggak suka adegan yang Bang Boris sama Bang Oki seperti itu, sama yang di masjid. Bagaimana cara ini gimana caranya ya gitu loh biar kita nggak kelihatan mencurigakan gitu. Ya udah kita gini. Itu kocak sih. Mungkin gue bisa bilang ini kekurangan atau enggak. Tapi kadar ketawa gue di awal itu nggak sebanyak kadar ketawa gue di tengah film. Kalau di akhir film ya itu lebih ke settlement-nya gimana nih gitu loh. Oh ini udah ketahuan pembunuhnya siapa. Yang dimana sebenarnya pembunuhnya siapa ini nyampe sih ke hati gue. Maksud gue karena karakter-karakter para jompo, maksudnya lansia-lansia ini sudah dibangun. Salah satunya Bang Jarwo Kuat juga di sini ada, gitu loh. Sudah dibangun ke para pengasuhnya, entah siapapun itu, maksudnya dari agak lainnya atau dari pengasuh-pengasuh ceweknya. Jadi pas di ketiga, oh ternyata ini gitu loh empatinya sebagai gua, at least sebagai penonton tuh udah ada dan ya bukan terbayarkan, lebih tepatnya puas lah gitu loh. Oh nggak terlalu maksa gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin kadar ketawa gue lah, mungkin humor ya, yang di X1 tuh lebih banyak dibanding, terutama di X keduanya ya. X ketiga tuh nggak banyak juga sih, tapi kayak ya nggak gimana-gimana gitu loh. Karena yang gue rasa adalah yang ketiga adalah emang dramanya di sini nih, settlement-nya apa aja sih, ngapain aja mereka. Pacing humor, pacing komedinya di X1 lebih banyak daripada di X kedua. Yang dimana X kedua sebenarnya seharusnya lucunya di situ semua, karena itu X kedua adalah dimana si kuartet komedian ini yaitu agak lain, bagaimana cara mereka kayak strateginya apa aja gitu loh, gimana cara masuk pantinya, gimana cara mereka tuh kayak bener-bener ngeliatin gerak-gerik lansia yang ada di situ gitu loh. Satu-satu di investigasi gitu. Mulai dari Katika Panggabean di sini sebagai yang buta juga tuh, Bu Ida ya kalau nggak salah namanya, itu lucu juga tuh pas lagi investigasi. Bu Yayang Cenur di sini juga, walaupun Bu Yayang Cenur di sini bener-bener gitu doang sih, pas diikutin kelar. Walaupun sebenarnya itu adalah scene kunci, karena tanpa scene yang itu tidak akan terjadi scene yang bikin penonton loncat lah kalau kata orang-orang di situ gitu loh. Ya itu. Kekurangan atau enggak? Kekurangan personal lah ya mungkin. Tapi kalau misalnya ngomongin ketawa terbahak-bahak, lagi-lagi dibanding film pertamanya, di sini gue lebih cocok dari penulisan, dari komedi, dan mereka tidak rely ke budaya Medan juga. Bisa diterima masyarakat luas lah. Yang non Medan pun juga menurut gue bisa tetap ketawa gitu loh. Ya paling itu sih untuk review gue. Tapi satu hal sebenarnya, film ringan guys. gue nih ya 3 hari berturut-turut gue nonton 3 film Indonesia yang berbeda. Yang pertama Pangku yang udah gue review, yang kedua Legenda Kelamalin Kundang yang udah gue review juga, yang dimana 2 film itu kan wah serius sekali, dark sekali, terus gue disiram dengan adanya freshness gitu loh dari Agak Lain. Jadi kayak kadang gue ngapain gue kritik-kritik banget ya udahlah nonton film Agak Lain emang buat ketawa aja gak sih gitu loh. Jadi ya paling itu reviewku untuk Agak Lain Menyala Pantiku. Ya menurut influencer seperti apa kita komentar aja dan kita diskusi. Kalau gitu terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini, dan kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you. Kalau kalian gagal, penyamaran kalian terbongkar, bukan hanya karir kalian yang selesai. Jadi kayak mana nih? Kalau gini kan berarti kita gagal. Menyala pantiku.